Bapak Ibu Saudara, baiklah kita bersatu hati dalam doa sebelum kita membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih bila saat ini kami boleh kembali dalam melangsungkan kebaktian rumah tangga yang kami masih lakukan di rumah masing-masing. Tuhan kiranya berkenan menyapa kami dengan firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh senantiasa menjadi bekal dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari surat Roma pasalnya yang ke-7 ayat 15 sampai 26 di bawah judul perikop perjuangan hukum Taurat dan dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini: jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain, yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Allah kasihi, bacaan firman Tuhan pada saat ini berjudul Berjuang untuk Taat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Allah kasihi, dalam kehidupan kita, saya ingin tanya, kira-kira lebih mudah berbuat kebaikan atau lebih mudah berbuat kejahatan? Ya, kayaknya yang menjawab lebih banyak, wah lebih gampang berbuat jahat Pak, lebih gampang berbuat tidak baik ketimbang berbuat kebaikan. Bukan begitu Bapak Ibu? Ya, susahnya setengah mati kalau kita ingin berbuat kebaikan. Banyak pertimbangannya, banyak godaannya. Tapi ketika kita ingin berbuat kejahatan, kok kayak yang gampang saja. Nggak usah sekolah, nggak usah kursus, kita bisa melakukan hal yang tidak baik itu. Nah, jadi dengan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, tindakan baik itu sebetulnya kita sudah tahu semua, berarti tindakan kebaikan itu ternyata sulit untuk dilakukan. Berarti butuh sebuah proses, butuh sebuah perjuangan untuk melakukannya. Ya, seorang anak kecil untuk bisa taat kepada orang tuanya itu bukan hal yang gampang. Perlu latihan, perlu dididik sedemikian rupa. Sehingga kalau ada anak yang tidak taat sama orang tuanya, gampang. Kayaknya saya nggak ngajarin anak saya kayak gitu. Nggak usah diajarin memang kalau tidak berbuat tidak baik ya. Nah, demikian juga tindakan-tindakan kita. Ketika kita ingin berbuat baik, ingin mencoba patuh kepada peraturan yang ada, taat beribadah, menjalankan keimanan kita, kok susah sekali ya.
pengen ke gereja, tapi aduh ada halangannya, ada alasannya tamu lah segala macam. Ya. Apalagi sekarang Bapak Ibu gampang ngabsen jemaat yang ke gereja dan tidak ke gereja ya, karena jatahnya cuma 40. Jadi pagi sore yang nggak datang siapa? Oh, si Anu nggak datang nih, kelihatan. Nah, jadi silakan kita berefleksi bahwa ternyata kebaikan itu sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Ya, Rasul Paulus sendiri jelas bahwa dia bergumul dengan dirinya, dia juga sadar betul bahwa dalam dirinya masih memiliki katakanlah nafsu-nafsu kedagingan yang seringkali menggoda dirinya. Sekalipun dia sudah berusaha untuk hidup kudus, ya, taat dengan hukum Taurat, tuntunan rohaninya, tapi tidak mudah ternyata. Dia mengakui itu semua, bahwa tidak mudah katakanlah untuk bisa hidup taat dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh. Nah, tetapi ada sebuah proses yang harus dilakukan ketika memang ada satu katakanlah hasrat yang kuat untuk melakukan kebaikan. Dan juga katakanlah ada semacam motivasi yang begitu kuat dari dalam supaya bisa melakukan kebaikan, ada pengorbanan yang harus dilakukan. Nah, itu yang Paulus kemudian kerjakan sebagai bentuk wujud ketaatan kepada Kristus. Nah, oleh karena itu dia siap untuk dipenjarakan karena iman kepercayaannya, karena perbuatan baik yang ia lakukan yang seturut dengan tuntunan spiritualitasnya. Tetapi godaannya ada saja. Ya, kalau mau dikatakan Paulus itu yang dulu Saulus, preman, ya, asalnya. Kalau kemudian dia terpancing lagi, bisa saja dia keluar aslinya lagi. Tapi Paulus tidak melakukan itu semua. Kenapa? Karena dia sadar. Dia berkomitmen untuk melakukan kebaikan seturut dengan kehendak Allah. Dan apa rahasianya? Ini yang terpenting. Rahasianya adalah ketika kita sudah memiliki kasih yang dirasakan dari satu bukan oknum, tapi ketika seseorang itu telah merasakan tindakan kasih dalam kehidupannya, maka dia juga akan melakukan hal yang serupa. Nah, ketika Paulus merasakan bahwa cinta kasih Allah dalam Kristus yang telah menyelamatkan dirinya itu adalah kasih yang luar biasa, maka dalam hal ini kita melihat bagaimana Paulus punya hati untuk melakukan kebaikan itu ya, dengan motivasi yang terdalam dari dirinya sebagai wujud tindakan cinta kasihnya kepada Kristus. Maka segala resiko siap ia tanggung. Nah, sidang jemaat yang Tuhan Allah kasihi, sekali lagi bahwa renungan kita pada saat ini berbicara tentang untuk berbuat baik itu, untuk bisa taat kepada kehendak Allah itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Oleh karena itu, di tengah-tengah situasi kehidupan yang kita jalani saat ini, kesusahan, situasi pandemi yang masih terjadi, dengan segala dampak-dampak yang terjadi dan dialami sebagai ekses daripada pandemi ini, ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, dan pergumulan-pergumulan lainnya. Nah, firman Tuhan melalui kesaksian Paulus sedang mengatakan saat ini, tetap taat dan setia, tunduk kepada Allah. Meskipun godaan-godaan merongrong kita, tetaplah taat dan setia. Kenapa? Karena Kristus setia kepada kita. Karena Kristus sudah mengasihi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi teladan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersatu hati dalam doa sebagai wujud syukur kita atas firman yang telah kita dengar. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih bila pada saat ini kami boleh mendengarkan sapaan sabdamu yang begitu indah, yang menguatkan kami melalui kesaksian Rasul Paulus di tengah-tengah perjuangan kehidupan dan pelayanannya yang ia rasakan sebagai manusia biasa. Tidaklah mudah untuk berjuang tetap taat kepada kehendak Bapa dalam Kristus Yesus. Ajarkan kepada kami juga Tuhan untuk tetap memiliki hati dan iman yang setia di dalam berbagai macam pencobaan yang kami alami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh sembahyang kami ini di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Penebus agung kami. Amin.